yang tidak bisa terhitung nilainya, ya, itu harus kita syukuri setiap saat mengucapkan alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini hari Sabtu, ya, Bu Guru mau tanya ya, hal-hal baik yang anak-anak yakini selama ini. Kalau ada yang sedang berbicara di depan, kemudian di depannya ada yang ngobrol. Oke, yang kedua berarti anak-anak sudah meyakini bahwa hal itu adalah tidak baik dan anak-anak sudah meyakini hal-hal yang sudah baik. Lanjut ya. Yang ketiga, apa sayang? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, ada yang muslim Sabtu, Minggu, ya. Oke, pertanyaan Bu Guru ya. Kalau di hari yang sudah ditentukan tidak menggunakan seragam, apakah itu hal yang baik atau tidak? Nah, berarti anak-anak sudah meyakini hal-hal yang baik, nilai-nilai positif yang baik yang harus dilakukan oleh anak-anak semuanya. Kemudian setiap kelas satu mana? Kelas 1 Rek, kelas 1. Kelas 2 mana? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Tepuk tangan dulu buat yang teman-teman. Nanti beserta Bapak, Ibu Guru dan KM-nya ya, anak-anak menuliskan dalam kertas satu lembar namanya siapa, kemudian menuliskan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai baik yang diterapkan di dalam kelas. Tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan pembelajaran misalkan ya. Nanti dalam keyakinan kelasnya ya, itu anak-anak menuliskan keyakinan sendiri. Keyakinannya menghormati guru misalkan. Yang kedua, menghormati teman. Yang ketiga, tepat menyetorkan tugas. Ya, contohnya. Yang keempat, ya, tidak mengobrol di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Ali, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, wabil khusus untuk teman-teman CGP, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini Sabtu tanggal 5 November 2022 kita masih diberikan nikmat sehat walaupun banyak yang kurang fit ya. Mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit, yang kurang fit dan lain-lain lah. Mudah-mudahan senantiasa bugar. Makanya hari Sabtu ini sebelum kita melaksanakan P3 juga senam supaya sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keridhaan di jiwa kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, agenda pertemuan kita kali ini adalah tentang pembahasan budaya baik
yang merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak yang ada di SD Sumberuni untuk didesimulasikan dan kemudian dijadikan sebagai salah satu sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh CDP. Nah, perihal budaya baik, nah ini sebenarnya dalam proses pembelajaran itu sudah include sebenarnya ya. Ketika kita sudah menyandang predikat pendidik, berarti sebenarnya budaya baik itu sudah melekat, karena ternyata tugas pendidik itu sejatinya adalah bukan hanya transfer of knowledge saja, bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi yang lebih urgent dari itu adalah bagaimana kita menanamkan sifat-sifat baik kepada para siswa, sehingga outputnya adalah tidak hanya melahirkan anak-anak yang memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, kepandaian yang mumpuni, tetapi yang paling penting adalah penanaman nilai-nilai karakter, akhlakul karimah sesuai dengan visi misi kita ya, visi misi tujuan kita, sehingga lahirlah program sekolah dengan tagline santri cakep. Di situ sudah sinkron ya, sejalur, bahwa dengan menjunjung tinggi potensi daerah, kultur budaya yang ada kan gitu, karakteristik. Nah itu ini sudah cukup mumpuni, cuma yang paling berat adalah implementasi ya. Bapak dan Ibu sekalian, nanti silakan Bapak dan Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita, Bu Cici, barangkali kemudian Pak Aceh. Nah, nanti coba sedikit demi sedikit kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari ya. Baik Pak Aceh, Bu Cici, dan teman-teman sekalian, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Mohon maaf dengan kerendahan hati saya, Pak Soni, Pak Maksum, Pak Didi, Bu Haji, Pak Subhi, Pak Aceh, Pak Imam, Pak Rijal, kemudian Pak Denny dan Pak Adi, sama izin berdiri di depan untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif, di mana ini akan dilaksanakan di sekolah kita dan kepada anak-anak kita. Di dalam budaya positif ini terkait materi mengenai nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai tersebut dijadikan sebuah disiplin yang sangat positif untuk dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian mengenai teori motivasi, adanya hukuman dan juga penghargaan serta restitusi, kemudian mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam disiplin positif ini, tadi saya sudah sampaikan kepada anak-anak di bawah pas sebelum acara senam pagi. Saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak, pemahaman anak-anak mengenai nilai-nilai kebajikan yang selama ini mereka yakini. Dan saya tadi melontarkan 6 pertanyaan ya Bu Dian? 6 pertanyaan ya? Atau lebih tadi? 6 pertanyaan ya. Dan anak-anak semuanya telah menjawab mana yang nilai positif dan mana yang nilai negatif. Ini adalah sebuah bekal bagi kita untuk melaksanakan, merealisasikan keyakinan kelas dan juga nilai-nilai kebajikan di dalam pembelajaran dan lingkungan kelas. Di mana dalam disiplin positif ini, nilai-nilai kebajikan ini adalah sebuah pendekatan bagi kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak-anak kita untuk melakukan kontrol diri dan juga pembentukan kepercayaan diri. Seperti itu.
teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di mana dalam teori motivasi ini anak-anak biasanya melakukan sebuah tindakan itu adalah yang pertama motivasinya diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu melaksanakan disiplin itu untuk menghindari hukuman mungkin dari bapak ibu guru di sekolah atau dari orang tua di rumah. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak yang berhasil melaksanakan disiplin atau mencapai sesuatu, dia motivasinya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan baik dari orang tua, guru atau dari teman-temannya. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, bahwa hukuman dan penghargaan ini akan membuat anak-anak melakukan hal-hal yang baik, tetapi itu dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, bukan dari faktor intrinsik yang memotivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian kita juga mungkin cenderung melakukan hal yang benar ya, jika kita bahagia. Dalam hal ini sama juga dengan anak-anak, kalau dalam keadaan posisi tidak bahagia mungkin tidak akan melakukan hal-hal yang baik dan benar, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang restitusi. Restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih untuk memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini contoh peraturan, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Di mana keyakinan kelas itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi anak-anak sudah meyakini ya kemudian di lapangan bahwa mana nilai-nilai positif, kemudian nanti akan kita realisasikan di dalam kelas. Mungkin kelas 1, 2 sama ya, karena kelas rendah. Kelas 3 mungkin sudah mulai ke tingkat kelas atas ya, kelas tinggi sama dengan kelas 4. Begitu juga kelas 5 dengan kelas 6 sesuai dengan fase A, B gitu ya Bu ya. Jadi nanti keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu buat di kelas mungkin berbeda antara fase A, fase B gitu ya Bu ya. Nanti disepakati saja anak-anak berkam kertas Bapak Ibu, mereka meyakini apa yang ingin mereka harapkan dalam kelas ditulis dalam kertas selembar, kemudian nanti sama Bapak Ibu guru ditempel di kelas. Jadi anak-anak dalam proses pembelajaran itu mengacu kepada keyakinan kelas. Jadi tidak ada anak yang di luar keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, di mana dalam kita merealisasikan keyakinan kelas ini tentunya didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita langsung ke materi restitusi atau 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat siswa merasa bersalah, ketiga kita sebagai guru berlaku sebagai teman dengan murid, kemudian guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Di mana dalam kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru kepada siswa ini tergantung dari kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Contohnya ada siswa yang berbuat salah, guru yang bertindak atau melakukan kontrol sebagai penghukum, dia akan melakukan perkataan misalkan menyampaikan awas ya, misalkan seperti itu. Kemudian sebagai
sebagai teman, guru itu akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, misalkan gitu. Kemudian sebagai manajer, di mana dalam kontrol guru sebagai manajer di sini akan menyampaikan kalimat-kalimat untuk menanyakan alasan siswa itu kenapa berbuat demikian, kemudian menanyakan apa alasannya kenapa siswa itu berbuat seperti itu. Kemudian di posisi manajer ini nanti guru memberikan solusi dan kesalahan yang dihadapi oleh siswa. Ini dalam segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita sebagai guru tentunya bukan memberikan hukuman yang terbaik ya Bu ya. Kita melakukan segitiga restitusi ketika siswa itu melakukan kesalahan yang lebih dari satu kali atau berulang-ulang, di mana dalam menstabilkan identitas ini kita memberikan pernyataan kepada siswa bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dia ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa melakukan yang lebih baik atau bisa merubah diri menjadi lebih baik. Kemudian ini cara menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak kita yang merasa gagal karena telah berbuat salah itu menjadi lebih positif atau lebih baik terhadap dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu contoh kalimat yang kita ucapkan sebagai seorang guru ketika berhadapan dengan siswa yang mengalami atau melakukan kesalahan ya. Kita hindari kontrol guru sebagai penghukum. Di sini kita mulai beralih ke kontrol guru sebagai manajer untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa dan untuk merubah siswa menjadi lebih baik. Ini kalimatnya Bapak Ibu. Bisa terbaca Bapak Ibu? Terbaca ya? Silakan dibacakan ya Bu ya. Terbaca semua ya. Oke, lanjut ya Bu. Kemudian ini untuk validasi kebutuhan, di mana dalam validasi kebutuhan ini adalah untuk membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Di sini kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak bukan menghukum lagi, tapi kita manajer. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Jadi kalimat-kalimatnya nanti bisa kita praktekkan dalam pembelajaran sehari-hari, karena tentu kita setiap hari itu menemukan ya Bu ya, dengan beragam karakteristik anak-anak yang berbeda dengan latar belakangnya, keluarganya, kondisi ekonominya gitu ya, pasti memiliki masalah dan tingkah laku yang berbeda-beda setiap hari. Makanya ini kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada dasarnya yang pertama kita susun adalah melakukan untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu guru semua, kelas 1A sampai kelas 6B ya Bu ya, nanti kita praktekkan untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan murid-murid. Misalkan dalam kelas seperti apa nih, misalkan menghargai orang lain. Jadi apabila ada teman yang sedang belajar tidak mengganggu, betul kesepakatan kelas dan membentuk jadi keyakinan kelas. Ya, apabila nanti ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita sebagai guru melakukan kontrol manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi dengan susunan tadi langkah-langkahnya yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu sampai di sini bisa dipahami? Bu Haji, Pak Subir, Pak Acu, Pak Adi, Pak Rijal, saya ini paham semua. Paham. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan ini dulu. Buah salak siapa yang mau? Buah manggis juga begitu manis.
ini sehingga menjadi budaya positif bagi kita di SD Negeri Sumur Muni. Bu Cici ulangi lagi ya. Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, apakah itu nilai baik atau tidak baik? Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, apakah itu nilai yang baik atau tidak baik? Tepuk tangan dulu. Yang kedua, apabila kita menghormati orang lain, bapak guru, orang tua, saudara kita, teman-teman kita, apakah itu nilai yang baik atau tidak? Oke, tepuk tangan dulu. Yang ketiga, apabila berangkat ke sekolah tepat waktu, apakah itu nilai yang baik atau tidak baik? Oke, yang keempat sekarang, apabila ke sekolah menggunakan seragam dengan tepat, apakah itu nilai yang baik atau tidak? Coba ya, nanti di kelas anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas ya, kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan 6B. Semuanya nanti akan dibimbing oleh wali kelas masing-masing untuk menyusun keyakinan kelas masing-masing. Satu anak, satu siswa menulis dalam kertas satu lembar ya, keyakinan hal-hal yang baik yang nanti diterapkan di kelas masing-masing. Siap laksanakan? Siap. Siap laksanakan? Siap. Oke. Kemudian yang kedua ya, kita sebelum belajar 15 menit sebelum belajar, anak-anak membaca ya, gunakan buku ya yang ada di setiap pojok kelas ya. Nanti hasil membacanya direview. Anak-anak bisa membuat karya, baik itu review buku atau sinopsis yang sudah dibaca, atau puisi, atau artikel, atau cerita pendek ya. Nanti kalau sudah selesai membuat karyanya, dikumpulkan ke guru kelas masing-masing, nanti akan disetorkan ke Bu Cici, dan yang terpilih ya, yang pada hari itu terpilih yang paling bagus, akan Bu Cici kirimkan ke Gelemaca ya, yang akan dipublikasikan ya, dicetak di koran Radar Cirebon. Mau tidak? Oke, tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Oke, siap laksanakan? Siap. Ya, jadi mulai hari ini dan seterusnya kita harus melaksanakan nilai-nilai baik yang sudah kita yakini dalam hidup kita, dalam kelas kita, dalam sekolah kita, dan di dalam rumah kita. Siap laksanakan? Siap. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. SD Negeri Sumur Muni.
Terima kasih anak-anak hebat. Sudah? Ya, sini. Sudah semua sampai belum? Oke. Baik, Bu Guru bacakan ya. Ini dari kelompok hijau. Kelompok hijau ya, kelompok hijau menyampaikan keyakinan kelas 1A yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ini betul tidak ya? Nilai baik bukan? Nilai baik betul. Kemudian yang kedua dari kelompok mana nih? Kuning ya, kelompok kuning keyakinannya adalah menghormati teman. Ini nilai baik bukan saya? Nilai baik betul. Tepuk tangan dulu dong kelompok kuning. Kemudian kelompok biru ya, kelompok biru tepat waktu mengerjakan tugas. Ini nilai baik bukan saya? Nilai baik bukan saya? Oke, nilai baik ini dari kelompok merah. Merah mana merah? Kelompok merah ya, kelompok merah menyampaikan keyakinannya untuk kelas kita adalah menjaga kebersihan. Setuju tidak sayang? Kalau menjaga kebersihan itu nilai baik bukan ya? Nilai baik. Nah, jadi nanti nilai-nilai baik ini harus menjadi budaya positif, budaya yang baik di kelas kita, kelas 1A. Oke, kemudian yang warna pink ya. Warna pink halo. Ini warna pink ya. Warna pink meyakini nilai-nilai baik di kelas kita adalah ramah ya, ramah dan menyapa sesama. Nah, anak-anak guru mau tanya, kalau ada temannya cemberut suka tidak? Tidak. Berarti kalau ramah sama teman itu nilai positif bukan? Nilai baik bukan? Nilai baik, iya betul. Jadi kita sama teman selama di kelas harus ramah dan menyapa teman. Sekarang kelompok mana yang belum ya? Orange ya, orange. Oke, Bu Guru buka yang orange. Orange tadi isinya mana? Ini ya. Yang orange menyampaikan keyakinan untuk di kelas kita adalah bergotong royong misalkan ya, mengerjakan tugas kelompok dengan baik, membuang sampah dengan teman ya, harus sama-sama. Jadi kebersihan kelas kita itu adalah tanggung jawab kita semua. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Ada tambahan nih dari kelompok merah, satu lagi ya. Kelompok merah ya sayang ya, tadi menulis ya. Dari siapa? Naila. Dari Naila ya. Oke, terus dulu. Oke. Naila menyampaikan keyakinan untuk kelas kita kelas 1A bahwa kita itu harus mandiri dalam mengerjakan tugas sendiri. Ya betul ya, Naila ya. Tidak boleh minta bantuan atau nyontek sama teman. Setuju tidak sayang? Oke, Naila setuju katanya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak hebat. Nanti Ibu tuliskan ya. Keyakinan kelas kita, Ibu akan tuliskan. Kemudian akan kita paham di dalam kelas kita hal-hal baik yang sudah kita sepakati sehingga menjadi budaya
tersebut nanti menjadi budaya positif buat anak-anak semua ya, di dalam kelas dan juga di dalam sekolah. Nanti dengan Bu Guru dan Bu Noni, anak-anak menyusun nilai-nilai baik tersebut sehingga menjadi keyakinan kelas. Siap? Ya. Kemudian poinnya apa saja? Silakan anak-anak tulis masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan ke Bu Noni, ke guru kelas 4A-nya ya. Nilai-nilainya apa saja nih yang nanti seluruhnya dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan susun rapi, anak-anak harus melaksanakan dengan baik ya. Dan anak-anak harus meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai baik untuk anak-anak, untuk kita gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, anak-anak membaca buku 15. Kemudian nanti anak-anak telah membaca buku ya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Nanti anak-anak menuliskannya ya. Boleh misalkan sinopsis atau rangkuman dari buku yang anak-anak baca ya. Anak-anak misalkan, Bu saya senangnya menulis puisi. Boleh tulis puisi. Kemudian karya selanjutnya, Bu saya tidak senang dengan puisi, saya lebih tertarik dengan membuat cerita. Boleh ya. Misalkan, Bu saya senangnya menyampaikan dengan bahasa bicara saya, bahasa komunikasi saya misalkan. Boleh ya. Nanti disusun karyanya, tuliskan nama dan kelasnya ya. Setorkan ke guru kelasnya, ke Bu Noni. Nanti Bu Noni akan setor ke Bu Cici dan ini akan Bu Cici kirimkan ke radar Cirebon yang nanti akan terpampang tuh, misalkan namanya siapa saya namanya? Hah? Dean menulis puisi, judulnya apa sih judulnya ini? Siswa SD Negeri Sumeruni, nanti di koran Radar Cirebon ya, setiap hari Kamis di Gelemaja. Setuju tidak? Setuju. SD Negeri Sumeruni. Santri cakep, santun, religius, inovatif, ceria, kreatif, dan pintar. Oke, terima kasih ya. Lanjutkan belajarnya dengan Bu Noni ya. Tetap semangat ya. Kita harus berubah. SD Negeri Sumeruni bergerak maju, berubah menjadi lebih baik. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Holas, Ajeng dan Naila. Bu Guru mau tanya nih, setelah kemarin kita menyusun keyakinan kelas, bagaimana ya rasanya sekarang di kelas? Apakah senang tidak sayang, Holas? Senang. Kalau Holas kenapa senangnya sayang? Karena teman-temannya menjadi baik. Oh jadi baik. Kalau Naila senang tidak? Senangnya kenapa sayang? Oh kelasnya tidak berisik, jadi Naila senang, sudah ada keyakinan kelas. Oke. Nah kalau Ajeng senang tidak sayang? Senangnya kenapa sayang? Bersih. Oh kelasnya sudah bersih sekarang. Oke, jadi nanti sama teman-teman melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Oke, makasih sayang ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hai, apa kabarnya hari ini? Baik. Bu Cici boleh tanya tidak? Benar, boleh tanya. Nah, kemarin Bu Cici sudah ngasih tahu nih, kita sekarang mulai memiliki keyakinan kelas. Terus sama Bu Gurunya, sama Bu Isma sudah bisa kelas sama keyakinan kelas sudah ya? Nah, Bu Guru mau tanya nih, bagaimana rasanya sudah punya keyakinan kelas? Senang.
Jadi nanti keyakinan kelas ini terus dilaksanakan ya. Kalau mau ditambahin boleh, nanti bilang ke guru, ke Bismanya, ke guru kelas 1D-nya ya. Oke? Oke, terima kasih sayang ya. Mohon maaf Bu Cici, ada yang saya mau tanyakan mengenai kemarin itu keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas 1B. Nah, ada beberapa poin yang ditambahkan untuk keyakinan kelas, itu apakah boleh ataukah tidak? Mengenai keyakinan kelas, walaupun memang sudah disepakati bersama dan anak-anak sudah tempel ya Bu, sudah ya, anak-anak itu sudah sepakat ya bahwa keyakinan kelas di kelas 1B misalkan punya ini misalkan ada 7 atau 8. Misalkan anak-anak ada yang mengusulkan lagi, Bu, saya mau menambahkan karena teman saya begini misalkan bahkan ada tambahan poin, itu boleh Bu. Jadi sebanyak mungkin tidak apa-apa. Yang jelas bahwa dalam keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau nilai baik yang diyakini anak-anak, yang diterapkan, dilaksanakan oleh anak-anak, kan disepakati oleh anak-anak semua di kelas ini. Jadi intinya boleh ya Bu ya. Jadi mau berapapun jumlahnya itu tidak ditentukan, itu boleh tergantung kebutuhan anak-anak dalam belajar. Misalkan anak, Bu mau lebih nyaman harus ada ini, boleh, itu nanti anak-anak bisa menyampaikan, ini kan bisa menambah kualitas anak dalam menyampaikan aspirasi, keinginan. Jadi intinya boleh ya Bu. Antara kelas yang satu dan kelas yang lainnya tidak mesti sama, tidak apa-apa, intinya boleh. Jadi kan ibu sama anak-anak yang lebih paham kebutuhan untuk di kelas. Jadi keyakinan kelas itu juga kan tergantung anak-anak, kebutuhan anak dalam kelas. Ya. Terus berarti ibu udah hebat nih, udah dilaksanakan ya, sampai ada yang mau nambah poin-poin keyakinan kelasnya. Kalau boleh tahu, bagaimana Bu, ada kemajuan tidak setelah diterapkan keyakinan kelas di dalam kelas? Ya, alhamdulillah sih setelah diterapkannya keyakinan kelas itu anak-anak itu bertambah tertib, luar biasa ya. Terus yang kedua menyenangkan, jadi kelasnya anak-anaknya karena tertib sehingga anak itu merasa senang di kelasnya. Jadi ada kenyamanan tersendiri di dalam kelas. Oke, luar biasa. Nanti mohon informasinya lagi dari Bu Isma mengenai perkembangan tentang pelaksanaan keyakinan kelas ini. Ya. Terima kasih Bu Isma atas pertanyaannya ya. Sukses selalu buat kelas 1B. Siap. Oke. Halo sayang, apa kabarnya hari ini? Audi sehat? Lisa sehat? Ya. Bu Cici boleh tanya tidak? Kemarin kan Bu Cici udah ngobrol ya kita di kelas. Kita itu ada literasi membaca, kemudian menulis, membaca 15 menit sebelum belajar, kemudian hasil membacanya tuliskan dalam sebuah karya. Ya, sudah tahu kemudian belum? Sudah. Anak-anak senang nggak kemarin? Senang. Kalau Bu Cici boleh tanya, senangnya kenapa Kak Audi? Saya ingin menulis puisi yang Wah, Bunda nih ingin jadi penulis puisi yang sangat hebat, luar biasa. Semoga terkabul. Audinya yang lancar terus setiap hari, ya berarti terus ya. Nanti hasilnya disetorkan ke Bu Guru, ke Bunda nih. Nanti Bunda nih setorkan ke Bu Cici supaya nanti terpilih yang terbaik bisa dipublikasikan di Gelemaca di daerah Cirebon di koran ya. Kalau Nisa boleh tanya Bu Cici kenapa senangnya? saya ingin jadi penulis yang Wah, luar biasa, kelas 4 nih Bu Noni, luar biasa. Oke, yang penting Nisa terus dilatih ya, literasi menulis sama membacanya ya, dilatih terus. Semoga nanti Nisa sama Audi bisa menjadi penulis puisi yang hebat, puisi yang lebih bagus. Begitu juga dengan Nisa, semoga menjadi penulis yang sangat hebat, tulisannya yang bagus, yang menginspirasi orang lain dan tulisannya banyak menghasilkan perubahan yang lebih baik buat kita semua, terutama dalam dunia pendidikan. Oke, itu aja ya dari Bu Cici. Nanti lanjutkan karyanya lebih baik, yang lebih bagus. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sehat hari ini? Belajarnya seneng hari ini? Seneng. Kemarin Bu Cici ke kelas nih, kita membahas tentang literasi, membaca dan menulis 15 menit sebelum belajar dengan bu gurunya. Sudah dilaksanakan belum?
Sudah, bagaimana rasanya nih? Senang. Bu Guru boleh tanya nggak senangnya kenapa? Pengen apa nanti dia? Pengen jadi sutradara film. Oh, Dean mau jadi sutradara film yang hebat gitu maksudnya. Oh, jadi kemarin setelah membaca 15 menit sebelum belajar, kemudian menuliskan hasil membacanya itu, Dean tiba-tiba ingin menjadi seorang sutradara film gitu yang hebat. Oke, tidak apa-apa, itu baik ya. Nanti setiap hari tetap laksanakan budaya positifnya nih ya. Membaca 15 menit sebelum belajar ya. Jadi nanti hasil membacanya ditulis, nanti disetorkan ke bu gurunya ya. Nanti biar bu guru setor ke Bu Cici, nanti Bu Cicinya pilih nih yang terbagus mana dari kelas 4A nih. Nanti Bu Cici kirimkan ke Radar Cirebon. Nanti anak-anak bisa melihat di koran Radar Cirebon semuanya. Oh, misalkan Dean kelas 4A, siswa SD Negeri Sumurwuni, begitu. Nanti karyanya akan dicantumkan di sana ya. Oke, tepuk tangan dong buat Dean. Makasih Dean ya. Oke. Nah. Saya membantu ibu menjaga adik. Waalaikumsalam. Silakan duduk sayang. Sayang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, maaf ya, Ibu hari ini memanggilmu ke kantor. Tidak apa-apa, ada apa ya Bu? Sayang, Ibu perhatikan ya, sudah 2 minggu ini kamu tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggris yang sudah Ibu tugaskan. Ya Bu, saya menyadari diri kesalahan saya sudah 2 minggu tidak mengerjakan tugas pada Ibu. Sebetulnya yang melakukan kesalahan ini bukan hanya kamu saja sayang, teman kamu juga ada ya. Dan Ibu sudah tegur mereka, tapi mereka hanya melakukan kesalahan itu hanya 1 kali. Tapi Ibu sudah tegur kamu, tapi kamu tetap mengulangi kesalahan itu sampai 2 kali ini selama 2 minggu belum mengumpulkan tugas. Memang wajar sayang ya, semua orang melakukan kesalahan ya, dan semua anak, semua siswa memang punya hak ya untuk melaksanakan kewajibannya. Sayang, kalau boleh Bu Cici tahu, anaknya kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Saya membantu ibu menjaga adik. Oh, membantu adik di rumah, menjagain adik. Sayang, apakah kamu lupa kalau jadwal mengumpulkan tugas itu kan setiap hari Selasa? Tidak Bu, saya tidak lupa jadwal mengumpulkan tugas. Setelah ini, kamu ada niatan tidak untuk memperbaiki kesalahan kamu yang kemarin? Iya Bu, saya akan mengerjakan tugas bahasa Inggris sesuai ketentuan pelajaran bahasa Inggris. Sayang,
apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita di awal semester ini? Masih ingat Bu. Coba sekarang kamu ingat keyakinan kelas kita seperti apa ya di awal semester itu, sayang? Mengumpulkan tugas pada waktu Bu Guru. Ya, betul. Iya, betul sekali sayang. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita di awal semester. Nah, sekarang kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum sesuai Bu. Iya. Nah, sekarang kamu langkahnya apa sayang untuk bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya? Saya akan mengerjakan tugas pada waktu ketika adik saya tidur. Iya. Ya, baiklah sayang, kalau begitu kamu harus tepat waktu melaksanakan tugas ya. Kamu sudah menyadari, sudah mengakui kesalahan, dan kamu akan menepati janji kamu untuk melaksanakan tugas tepat pada waktu. Kamu juga sudah mencari jawabannya, sudah mengemukakan jawabannya ya. Kamu akan mengerjakan tugas pada saat adik kamu sedang tidur gitu ya. Lupus harus mengingat bahwa melaksanakan kewajiban itu ya bukan sekedar melaksanakan kewajiban sayang ya, ada nilai positif ya yang nanti jadi budaya positif buat Lupus, buat kamu ya, yaitu disiplin diri, dimana disiplin diri ini adalah nilai yang sangat berharga buat kamu nanti di masa yang akan datang ya sayang ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, mangga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang diajarkan restitusi ini. Saya menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya. Sayang, maaf ya, Ibu sudah menunggu ke kantor. Ya, Bu, tidak. Ya. Kamu menyadari tidak tindakanmu bertengkar dengan teman sampai kerudungnya lepas, terjatuh ke bawah, sampai kotor? Menyadari tidak tindakanmu itu? Iya Bu, saya menyadari kesalahan saya. Sayang, sekarang Bu Guru mau tanya, tindakannya apa nih setelah kamu tadi menyadari kesalahanmu sama temanmu? Saya akan membersihkan kerudungnya yang kotor. Nah, membersihkannya seperti apa sayang? Saya akan mencucinya Terus? dengan bersih. Terus setelah bersih? Setelah bersih, saya akan berikan kepada teman saya. Oh, berarti tindakannya dulu untuk mengakui kesalahan, berarti dengan membersihkannya itu mencucinya terus kalau sudah bersih dikasihkan kepada temanmu itu. Oke. Baiklah sayang. Nah, setelah kamu membersihkan, mencuci, memberikan kepada temanmu. Nah, jadi apa lagi nih yang akan kamu lakukan sayang? Saya tidak akan mengulanginya bertengkar dengan teman saya. Oh, berarti Lulu tidak akan bertengkar lagi dengan siapapun. Oke. Berarti tidak mengulanginya gitu ya? Oke. Ya, baiklah kalau begitu sayang, berdamailah dengan siapapun dimanapun kita berada, karena berdamai itu merupakan sebuah budaya positif. Kenapa? Karena berdamai itu dimana saja, dengan siapa saja yang merupakan nilai yang sangat penting bagi kita. Bukan hanya saat ini, karena berdamai itu akan bermanfaat, bernilai bagi kita pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Saya senang belajar restitusi. Saya menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya.